warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah. Sama-sama telah kita mengerjakan salatul subuh secara berjamaah. Dilanjutkan dengan kita duduk bersama-sama sambil niatul i'tikaf untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam keadaan berpuasa. Sekarang sudah masuk hari yang keberapa? Yang ke-11. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan istiqamah kepada kita, terus bisa menjalankan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya, menjauhkan larangan Allah dengan sejauh-jauhnya. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan bacaan kita dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, kita lengkap yang berkaitan dengan berpuasa atau as-shaum. Wa fil hadis al-Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fima yarwihi an rabbih azza wa jalla." Ini namanya hadis qudsi ya. Kullu amal ibni Adam lahu, seluruh amal anak Adam lahu untuknya. Illa shaum, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bi, dan saya yang akan membalas dengan puasa itu. Apa makna daripada hadis qudsi? Bukankah seluruh amal itu lillah, untuk Allah, dan Allah yang mengganjar? Tapi kenapa dalam hal ini Allah mengatakan fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang mengganjarnya? Sehingga disebutkan dalam ini kitab, waqtalafu fi ma'nahu ala aqwalin tazidu ala khamsina qawlan. Mereka para ulama berbeda pendapat fi ma'nahu, dalam memaknai itu hadis qudsi. Ala aqwalin, atas banyak pendapat-pendapat, tazidu ala khamsina qawlan, bahkan lebih dari 50 pendapat tentang pendapat para ulama yang mengomentari, menjelaskan makna itu hadis. Qala Subki, berkata Imam Subki, min ahsaniha,
Qaulu Sufyan bin Uyainah, di antara yang terbaik, ini menurut Al-Imam Subki. Qaulu Sufyan bin Uyainah adalah penjabaran keterangan tentang itu hadis, ucapan Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau memaknai innahu yaumal qiyamah yata'allaku khusuma'ul mar'i bi jami' a'malih. Kata Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan nanti sesungguhnya pada hari kiamat orang-orang yang pernah terzalimi akan datang menuntut, bahkan bisa menggerogoti amal-amal orang yang menzaliminya. Jadi orang yang pernah menzalimi seseorang ada di dunia, nanti pada hari kiamat orang yang pernah kita zalimi akan datang menghadap Allah nuntut terhadap orang yang pernah menzaliminya, digerogoti daripada pahala-pahala amal-amal ibadah yang dia kerjakan di dunia. Pahala sholat, pahala sedekah, haji, umrah dan lain sebagainya itu bisa digerogoti. Illa shaum, kecuali pahala puasa. Fa innahu la sabilahum alaih, maka sesungguhnya tidak ada jalan untuk mereka atas puasa, nggak bisa menggerogoti pahala puasa. Beda dengan amal yang lainnya. Ini orang yang suka ngezalimin orang, pernah dalam satu riwayat keterangan Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat, manil muflis, siapa sih orang yang bangkrut itu? Kata Nabi, orang yang bangkrut. Sahabat menjawab, orang yang bangkrut orang yang berdagang gagal, rugi, bangkrut. Kata Nabi, bukan itu bangkrut dunia kecil. Orang yang bangkrut, kata Rasulullah, orang yang datang ke negeri akhirat membawa amal ibadah yang banyak, bawa pahala sholat banyak, rajin sholatnya, bawa pahala zakat, haji, umrah, sedekah dan lain sebagainya, banyak membawa daripada pahala amal soleh. Cuma wa gaddara bahada wa syatama hada wa akhadha mala hada, hubungannya sama manusia lain gak baik, pernah mukul orang, ngezalimin orang lain, caci maki orang lain, mengambil harta milik orang lain, sehingga nanti orang-orang yang pernah dia zalimi di dunia datang menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Dan Allah ahkamul hakimin, gak ada seorang pun yang terzalimi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diputuskan pahala yang begitu banyak yang dia bawa, orang yang pernah dia zalimi belum dituntaskan ada di dunia, belum ada maaf, ridha dan lain sebagainya, datang menghadap Allah, sehingga apa? Pahala orang tersebut yang banyak dia bawa ke negeri akhirat diambil, diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi ada di dunia. Masih banyak yang dia zalimi, diambil pahalanya, dibagi. Oh ternyata Masya Allah banyak yang dia zalimi nih, korupsi, bisa senegara itu, habis daripada pahalanya. Apa yang dilakukan? Dosa orang yang dia zalimi di dunia diambil, ditimpahkan kepadanya. Ini hakikat orang yang bangkrut, kata Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai, makanya gak cukup hanya hubungan kita kepada Allah, harus hablum minallah wa hablum minannas. Baik hubungan kepada Allah, baik hubungan kepada manusia. Makanya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam sebuah kitabnya beliau mengatakan, anna jami' awamirillah tarji'u ila khaslatin, seluruh daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu kembali kepada dua perkara. Kembali kepada dua perkara. Yang pertama, at-ta'zimu lillah, pengagungan kepada Allah.
Yang kedua, wa syafaqatu li khalqillah, belas kasih kepada hamba Allah. Jadi dua, seluruh perintah Allah kembali kepada dua hal dibilang. Pengagungan kepada Allah, wa syafaqatu li khalqillah, dan belas kasih kepada hamba Allah. Dicontohkan oleh beliau, dibawakan ayat di antaranya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kalian dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Salat salah satu bentuk ta'zim, pengagungan kita kepada Allah. Zakat yang kita keluarkan salah satu bentuk syafaqah, belas kasih kepada hamba Allah. Di antara ayat yang lain juga beliau bawakan dalam itu kitab, faqala ta'ala anishkurli wa liwalidik. Bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah, berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Syukur kepada Allah, at-ta'zimu lillah, pengagungan kepada Allah. Dan syukur kita, belas kasih kita, terima kasih kita kepada kedua orang tua kita, itu asy-syafaqatu li khalqillah, belas kasih kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis yang tadi, yang hadis qudsi yang berbunyi seluruh amal anak Adam untuknya kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan mengganjarnya. Banyak para ulama yang menjabarkan, yang menerangkan, yang mensyarahkan, yang menafsirkan tentang itu hadis qudsi. Lebih dari 50 pendapat. Al-Imam Subki mengatakan dari sekian pendapat yang banyak, dia pilih yang terbaik, dikatakan pendapat Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Apa tadi? Nanti pada hari kiamat, ketika ada orang-orang yang datang menuntut kepada kita di hadapan Allah, yang bisa menggerogoti pahala-pahala amal ibadah kita, semuanya bisa, illa shaum, kecuali amal ibadah puasa. Fala sabila lahum alaih, tidak ada jalan bagi mereka untuk menggerogoti amal pahala daripada puasa. Fa innahu idza lam yabqa illa shaum, dan apabila sudah tidak ada tersisa dari amal ibadahnya kecuali hanya puasa, yatahammalullah ta'ala anhu ma baqiya minal madzalim, kezalimannya masih banyak, ditanggung semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yudkhiluhu bis-shaum al-jannah, dan Allah masukkan dia ke dalam surganya bis-shaum, dengan sebab daripada puasa. Jadi luar biasa nih amal ibadah puasa kita. Nggak bisa orang yang pernah kita zalimin di dunia, namanya hidup bermasyarakat begitu. Makanya banyak-banyak kita istighfar, minta ampun kepada Allah untuk diri kita, juga hadiahkan untuk orang-orang yang pernah kita zalimin. Maka ada sigat istighfar, bacaan astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa likulli man zalamtu minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim, aku minta ampun, beristighfar kepada Allah yang Maha Agung, li, untuk diriku, wali walidayya, untuk kedua orang tuaku, wali kulli man zalamtu minal muslimina wal muslimat, dan untuk orang yang pernah aku berbuat zalim kepadanya dari kaum muslimin dan muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Itu sebagai bayaran begitu. Makanya seorang ulama mengatakan maksiat yang berhubungan dengan makhluk berat. Ada ungkapan mengatakan begini, seorang datang menghadap Allah dengan kematian, dengan membawa banyak ribuan dosa, tapi dosanya itu nggak ada hubungan sama makhluk. Bainahu wa bainallah, maksiatnya hanya antara dia dengan Allah, nggak ada kaitan dengan makhluk. Ahwanu, itu masih lebih ringan dibanding seorang datang menghadap kepada Allah dengan kematian, dengan membawa satu dosa yang dosanya itu berhubungan dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat. Kalau maksiat kita hanya bainana wa bainallah, antara kita dengan Allah, fa innahu ghafar,
Allah zat yang maha mengampuni. Kita taubat kepada Allah bitaubah nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat, bisyurut as-salasah, dengan 3 syarat. Apa? An-nadam, menyesali itu maksiat. Kemudian al-igla, melepas itu maksiat. Al-azam alla ya'ud, berazam, berniat enggak mau kembali lagi kepada itu maksiat. Selesai. Ini syarat taubah nasuha. Ini kalau dosanya enggak ada hubungan sama manusia yang lain. Cukup kita menyesali perbuatan, melepas itu maksiat, berniat dalam hati kita enggak mau kembali lagi kepada itu maksiat. Tapi kalau maksiat kita berhubungan dengan manusia lain, maka syaratnya harus ditambah 1 lagi. Yang 3 tadi ditambah 1 lagi apa? Minta ridha, minta halal kepada orang yang pernah kita zalimi. Berat. Makanya maksiat yang berhubungan dengan makhluk asyad, berat. Karena di antara syaratnya harus minta ridha, minta halal kepada orang yang pernah kita zalimi. Kita ambil contoh. Ada seorang misalnya pernah menzalimi saudaranya dengan ia pernah mengambil harta milik orang lain secara zalim. Pernah ngambil, mau berapa kayak tipu orang misalnya, mau taubat nasuha, gak cukup hanya yang 3, hanya menyesali, kemudian melepas itu maksiat dan berazam nggak mau kembali lagi kepada itu maksiat. Harus 1 tambahin, karena maksiatnya berhubungan dengan orang lain, dengan makhluk Allah. Apa tambahnya tuh? Minta ridha, minta halal. Berat luar biasa. Nah di sini amal ibadah puasa yang nggak bisa dapat digerogoti oleh orang yang pernah kita zalimi ada di dunia. Itu makna yang dikatakan oleh Imam Sufyan bin Uyainah dari hadis kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Yang Allah katakan seluruh amal anak Adam untuk dia kecuali puasa. Sesungguhnya puasa untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Ini luar biasa. Oleh karena itu pertahankan puasa kita dengan puasa yang sebaik-baiknya, puasa yang ala sihah. Jangan hanya puasa yang dikatakan oleh Nabi SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa enggak mendapatkan apa-apa dari puasanya, cuma lapar sama haus. Dari pagi sampai sore enggak makan, enggak minum, haus lapar doang. Cuma kosong dari pahala, waliyadzubillah min dzalik, bahkan mendapatkan dosa. Ini sama. Ini hadis juga ulama banyak mengomentarinya. Ada yang mengatakan ja'a tafsiruhu ala salasati agwal. Datang keterangan tentang itu hadis atas 3 pendapat ulama. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dia dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Apa 3 pendapat tersebut? Yang pertama, ada yang mengatakan annahu la yatruku muhbitatis shaum. Orang itu berpuasa tapi tidak meninggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Apa saja sih perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa? Termaktub dalam hadis baginda Nabi SAW, khamsun yufattirna as-sha'im, khamsun yuhbitna thawab as-shaum. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Apa itu? Yang pertama, al-ghibah, membicarakan orang lain. Udah puasa asyik ngomongin orang. Kan kalau ngomongin orang nikmat, lupa dengan aib kita, asyik ngomongin orang sana sini. Ini al-ghibah. Pendapat banyak dari para ulama mengatakan
minal kabirah, termasuk dosa besar. Dalam satu riwayat Nabi SAW berkata kepada mereka para sahabat, atadruna mal ghibah, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Kata Nabi. Sahabat kebiasaan mereka setiap Rasulullah bertanya mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, al-ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu, kata Nabi, kamu menyebut tentang saudara kamu yang apabila dia dengar dia bakal marah. Itu namanya apa? Al-ghibah. Berbicara tentang orang lain, menyebut tentang saudara kita yang muslim yang apabila kalau dia dengar dia bakal marah. Itu termasuk dosa besar. Itu hati-hati itu. Nah, kita puasa jaga. Enggak puasa pun wajib, enggak boleh menggibah orang lain, apalagi dalam keadaan berpuasa. Pernah di zaman Nabi SAW, ini salah satu mukjizat Nabi ya, yang Allah tampakkan. Di zaman Rasulullah ada dua perempuan, dua orang wanita, percis ada di bulan Ramadan. Keduanya berpuasa, baru di siang hari merasakan perutnya sakit luar biasa, melilit perutnya, enggak kuat. Akhirnya ini perempuan mengutus seseorang, utusan untuk datang kepada Nabi, minta izin agar diperbolehkan untuk berbuka. Bilang kepada Rasulullah, kami nggak kuat, minta izin agar diperbolehkan berbuka. Dulu setiap kejadian ada masalah langsung tanya kepada sumbernya. Nabi SAW, datanglah seorang utusan menghadap Nabi, wahai Rasulullah, fulana sama fulana puasa, cuma perutnya sakit, melilit, gak kuat, minta izin sama engkau agar diperbolehkan untuk berbuka. Apa jawaban Nabi? Siapa bilang fulana sama fulana puasa? Dia gak puasa, kata Nabi. Lalu utusan kaget luar biasa. Nah, ini dibohongin, dibilang. Akhirnya balik lagi kepada fulana dan fulana. Fulana sama fulana, Nabi katakan kalian gak puasa. Kaget dua orang perempuan ini, bilang kepada Rasulullah, kami puasa. Malam kami niat sahur, dari subuh sampai sekarang belum makan, belum minum, dibilang. Sampaikan kepada Nabi kami puasa. Dia makin bingung lagi nih utusannya. Akhirnya datang lagi kepada Rasulullah mengatakan, wahai Nabi, fulana sama fulana bilang dia puasa, malam niat sampai sekarang belum makan, belum minum. Apa Nabi katakan? Kata Rasulullah, ini kamu bawa al-gadah. Al-gadah itu wadah. Perintahkan kepada dua perempuan itu untuk memuntahkan diri ke dalam ini wadah. Akhirnya diutusan pulang bawa apa namanya? Wadah. Kayak baskom begitu deh. Akhirnya karena perintah Nabi, Rasulullah perintahkan kalian untuk memuntahkan ke dalam ini tempat. Yang satunya memuntahkan diri keluar. Apa yang keluar? Daging yang seger, yang bau bercampur darah, segar dagingnya itu, bercampur darah sampai setengah wadah tersebut. Yang satunya memuntahkan sama, yang keluar daging yang begitu banyak, yang segar, bercampur darah sampai memenuhi daripada bejana tersebut. Lebih bingung, sahur yang makan daging, keluar daging banyak banget ya. Gempar kota Madinah. Kata Nabi Muhammad, itu dua orang perempuan, dia berpuasa dari yang Allah haramkan, ya, dari yang Allah halalkan. Maksudnya apa? Yang Allah halalkan apa? Nggak boleh berbicara menggibah orang, tapi berbuka dengan sesuatu yang Allah haramkan, ngomongin orang. Dan ini misdaq, pembenaran akan
ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah kalian menggunjing ya kepada sebagian kalian orang yang membicarakan kepada saudaranya yang muslim, menggunjing kepada saudaranya sama seperti memakan dagingnya. Fakarihtumu, padahal kalian tidak senang. Nah, di sini misdak pembuktian tentang bagaimana orang ditasbih, diserupakan oleh Allah, yang menggibah, yang membicarakan saudaranya ditasbih bagaikan seperti orang yang memakan bangkai daging saudaranya yang muslim. Itu dibuktikan ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak para ulama yang berpendapat annal ghibata minal kabirah, ghibah termasuk dosa besar. Jangan, hati-hati. Pernah juga ada diceritakan Nabi Isa alaihi salam, beliau bersama Al-Hawariyun, para pengikut Nabi Isa, murid-murid setianya, dinamakan Al-Hawariyun, datang jalannya, mereka sudah jalan melewati ada bangkai seekor anjing, busuk baunya. Maka Al-Hawariyun mengatakan, ma antana rihadzal kalam, alangkah busuknya bau bangkai ini anjing. Al-Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa, mengatakan demikian. Nabi Isa ketika mendengar murid-murid yang berkata demikian, langsung Nabi Isa mengatakan, ma abyadha, alangkah putihnya asnan hadzal kalam, gigi-giginya itu anjing. Dipuji sama Nabi Isa, gigi-giginya putih banget ya anjing. Setelah mendengar Al-Hawariyun mengatakan alangkah bau busuknya bangkai ini anjing. Di sini seakan-akan Nabi Isa mengajarkan kepada murid-muridnya bahwasanya nggak boleh menyebut seorang makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali yang baik-baik aja. Loh, bagaimana pengajaran Nabi Isa kepada murid-muridnya? Kepada anjing, bayang itu bangkainya. Membiasakan nggak menyebut tentang makhluk Allah, apalagi manusia, kecuali hal-hal yang baik, apalagi yang sudah meninggal. Jangan berbicara buruk kepada saudara kita yang muslim yang telah meninggal dunia, apalagi sampai melaknat. Na'udzubillah min dzalik. Nabi mengatakan apa? Udhkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal kalian. Bahkan apa? Melaknat seorang nggak boleh, hatta orang yang belum Islam sekalipun. Bisa aja dirubah sama Allah di akhir hayat sebelum meninggal, dapat hidayah masuk ke dalam agama Islam, dan sebaik-baiknya Islam. Yang boleh kita laknat itu yang pertama, man alimna anna mautahu alal kufur, yang telah kita ketahui atas kematiannya alal kufur, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, ini nggak apa-apa. Atau makhluk yang sama sekali tidak akan mendapatkan rahmat Allah bihalin, dan iblis seperti iblis. Selainnya nggak boleh, walaupun kepada orang yang bukan Islam. Allah yang maha membolak-balik hati seseorang. Yang bagusnya gimana? Doain saudara kita, menyaksikan saudara kita dalam kegelinciran kemaksiatan, doain, tuntut Allah yahdihim, mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada mereka, mudah-mudahan Allah gerakan hatinya sehingga istiqamah dalam menjalankan ketaatan. Jadi saling mendoakan yang baik. Nah, ini yang pertama yang bisa menggugurkan pahala puasa kita, al-ghibah, berghibah. Yang kedua kata Nabi adalah an-namam. Apa namam itu? Naglul kalam li'igail fitnah, memindahkan ucapan untuk tujuan fitnah.
Ngomong sama A beda, sama B beda. Tujuannya A sama B biar berantem. Zaman sekarang provokator namanya. Oh, Nabi katakan apa? La yadkhulul jannah namam. Gak bakal masuk ke dalam surga orang yang suka ngadu domba. Kalau kita jangan mau diadu domba, karena kita bukan domba. Itu bahaya tuh. Zaman sekarang mungkin gak pakai ucapan, ketikan. Wasama al-kitabah tagum maqamal lisan. Tulisan ini menduduki tempatnya lisan. Sembari rebahan kagak ngomong nge-share yang bahaya, naudzubillah, fitnah. Yang ketiga kata Nabi Muhammad yang bisa membatalkan pahala puasa kita, al-kadzib, dusta. Ngibulin orang. Kalau bahaya. Al-Imam Al-Haddad dalam kitab An-Nasayah Diniyah wal Wasayah Imaniyah mengatakan wa ismul kadzib azim. Dosanya berdusta sangat besar. Wa sahibuhu muta'arridun li la'natir rahman. Pelakunya orang yang suka bohong bisa terkena laknat Allah. Wa huwa munajidun lil iman. Berdusta bisa mencabut keimanan seseorang. Dalam Al-Quran disebutkan faqala ta'ala innama yaftaril kadzib alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dusta itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelakunya bisa terkena laknat Allah. Allah berfirman fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Laknat Allah bisa terkena kepada orang-orang yang berdusta. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat yang bisa membatalkan pahala puasa kita, al-qublah. Qublah ini berjumpa dengan istri kita. Ya, sama istri kita aja yang halal Ramadan siang haram nggak boleh. Makanya puasa luar biasa, benar-benar melatih kita untuk mengekang hawa nafsu. Yang tadinya halal nggak boleh haram. Apalagi yang bukan halal, naudzubillah min, dosanya 2 kali lipat. Lo bini kita nggak boleh. Ada siang hari berjumbuh ciuman. Kalau sampai jima membatalkannya dengan hubungan intim ya kena kafarah uzma, berat. Iya. Ini harus dijaga. Kemudian yang keempat kata Nabi, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Wallahi demi Allah, untuk urusan dunia yang sedikit bawa-bawa nama Allah, bohong lagi. Hati-hati pedagang dia. Ya wallahi ini aneh gak kasih nih, aneh kasih cuma inti doang. Sama orang aneh gak kasih, padahal bohong ini. Hati-hati. Nah ini 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Yang kedua, tafsiran tentang hadis Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, yang dia dapati cuma lapar apa? Haus. Apa? Annahu yasumu riya'an au mu'jaban bi nafsihi. Tafsiran kedua, ulama mengatakan penjabaran penjelasan tentang itu hadis, ini orang berpuasa riya atau ujub, merasa puasanya lebih bagus dari puasa orang lain. Hati-hati. Ini kadang-kadang kan orang puasa ya banyak tidur kan ya. Kadang-kadang di masjid pada rebahan, musola ya nggak apa-apa, niatnya etika. Kadang-kadang masya Allah ada orang baca Quran, kita baca Quran misalnya, ada samping kita rebahan, terlintas dalam hati kita, ini orang puasa tidur mulu. Nah ini baca Quran, alhamdulillah. Hati-hati. Nah, ujub itu bisa menggugurkan pahala puasa kita. Habis. Itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga tentang hadis, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, yang dia dapat cuma lapar dan haus doang. Annahu yuftiru ala haramin, dia berbuka dengan sesuatu yang haram. Nah, hati-hati nih, kita buka harus kita selektif. Ya. Enggak puasa pun enggak boleh memasukkan sesuatu yang haram, lebih-lebih ketika berpuasa. Jangan tuh, periksa tuh.
Jangan sampai masuk ke dalam perut kita, ke dalam perut anak istri kita sesuatu yang diharapkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kita kepengen anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleh, kepengen semuanya. Maka syaratnya apa? Di antara yang terpenting dari itu syarat mencetak anak yang soleh dan solehah, jangan memasukkan ke dalam perut mereka sesuatu apapun kecuali yang halal. Oh, kadang-kadang naudzubillah menang main judi, beli beras 1 karung, dimakan sama anak bininya, naudzubillah. Nabi mengatakan apa? Kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, neraka lebih pantas baginya, kita lebih. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man akalal haram asal jawarihu sya'a am abah. Siapa orang yang memakan makanan yang haram, maka anggota badannya mau nggak mau otomatis bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nggak mau condong kepada perbuatan maksiat sebab makanannya makanan yang haram. Naudzubillah. Ini 5 tentang hadis Nabi Muhammad. Berapa banyak orang yang berpuasa, ya tafsirannya tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, dari pahalanya, kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus. Ada 3 tuh keterangan. Yang pertama, dia puasa tapi tidak meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa, seperti ngomongin orang, kemudian apa lagi itu, an-namimah, ngadu domba, kemudian berdusta, kublah, ya, bercumbuh, berciuman, kemudian sumpah palsu. Tafsiran yang kedua apa? Keterangan yang kedua, dia puasa ujub dengan puasanya, merasa puasanya lebih baik, lebih bagus dari puasanya orang lain. Yang ketiga, maknanya dari itu hadis, dia berpuasa tapi berbukanya dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ya Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir buat kita. Masih ada Ramadan yang setelahnya, sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam, dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah buat orang-orang tua kita yang masih hidup panjang umur, sehat wal afiah, buat orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dan juga kita mohon kepada Allah di waktu yang mulia ini buat anak-anak kita semuanya, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, anak yang bakti sama orang tua, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah ba'da tulil umur fi ta'atillah wa ta'ati rasulih, setelah panjang umur dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, Allah matikan kita mati ala husnil khatimah, meninggal dunia ala husnil khatimah. Allah cabut nyawa kita dalam keadaan ibadah kepada Allah, dalam keadaan menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa min kulli niyatin salihah. ونوينا كما نوى أسلافنا الصالحون في نياتهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabb ighfir lana wa liwalidina. Sebelumnya ada pertanyaan, Allah, ya berkaitan dengan puasa boleh? Ada berangantuk semuanya ya? Kita baca doa bersama-sama. Ya Rabbana a'tarafna bi annana itarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah فاغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا
والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين جميعا آمين يا ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تصير صحبه والحمد لله في البدء صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.